Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat arah batin yang berbahagia, kembali izinkan saya membahas kembali perkataan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang perkataannya saya nukil dari kitabnya Kitab Al-Hikam. Syekh Ibnu Athaillah berkata, istirahatkan dirimu atau pikiranmu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu, sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu, tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Sejatinya perkara rezeki sudah diatur oleh Allah semenjak engkau belum ada. Syekh Ibnu Athaillah berkata, istirahatkan dirimu atau pikiranmu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu. Istirahatkan dirimu dari memikirkan sesuatu yang belum terjadi, yakni jangan banyak berangan-angan dan memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Seperti halnya memikirkan makanan apa untuk hari esok atau bulan depan, karena Allah sudah mengira-ngirakan rezeki untukmu jauh sebelum engkau ada. Begitu juga ajalmu, nikmat dan cobaan untukmu belum tentu apa yang engkau pikirkan besok akan terjadi, sehingga pikiran dan angan-angan itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Tidak pernahkah engkau berpikir dulu sebelum engkau ada, engkau pun tidak pernah memikirkan dan tidak meminta pada Allah untuk mewujudkanmu. Lalu Allah berkehendak untuk menampakkanmu dengan kehendaknya sendiri, bukan dengan adanya permintaanmu. Allah menampakkanmu dengan kehendaknya sendiri melalui tulang rusuk kedua orang tuamu. Lalu Allah memindahkan dalam kandungan ibumu, mulai dari segumpal darah selama 40 hari, lalu menjadi segumpal daging selama 40 hari, lalu Allah membentukmu menjadi laki-laki atau perempuan selama 40 hari dan memberinya ruh, sehingga menjadi sebuah janin yang membutuhkan makan dan minum. Kemudian Allah menjadikan darah haid sebagai makanan dan minuman janin tersebut, dan Allah menetapkan ajal, rezeki, cobaan, dan nikmat untuknya. Begitu pula keberuntungan dan musibah atau kegagalan. Kemudian Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu atau disebut dengan lahir. Engkau pun berkeinginan untuk makan dan minum. Saat itu engkau sangat lemah dan tidak berdaya untuk mengunyah, sehingga Allah menjadikan air susu ibumu sebagai makanan dan minuman supaya engkau mampu bertahan. Engkau menjadi beban yang teramat menyusahkan. Akan tetapi Allah menaruh rasa belas kasih pada hati kedua orang tuamu, sehingga mereka mau merawatmu dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih sayang. Mereka mengayun, menimangmu, dan menyiapkan kebutuhanmu mulai engkau bayi sampai engkau besar. Lalu Allah memberi engkau kecerdasan, memberi akal sesuai kadarnya, memberi iman, ilmu, dan lainnya. Apakah semua itu diperoleh sebab ikhtiar dan permohonanmu kepada Allah, atau karena angan-angan dan pemikiranmu? Tidak.
Semua itu terjadi atas kehendak qadar dan belas kasih Allah. Jika begitu halnya, maka apalah guna engkau ikut serta mengangankan, memikirkan, dan mengira-ngirakan? Karena orang yang ikut serta memikirkan perkara yang bukan menjadi urusannya, itu tidak ada gunanya. Oleh karena Syekh Ibnu Athaillah berkata, sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu, tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Apa yang sudah diurus untukmu oleh Tuhanmu, janganlah engkau turut mengurusnya. Apa yang sudah ditanggung oleh Allah untukmu, apakah itu dalam hal ihwal rezekimu serta lainnya, maka engkau jangan ikut serta mengurusnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini kecuali Allah sudah menanggung rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Andaikan seorang raja dunia sudah menanggung kebutuhan duniawi selama hidupmu, dia memberimu sebuah bukti berupa surat yang di dalamnya ada tanda tangan raja itu sendiri, bahwa beliau benar-benar sudah menanggung makanan dan pakaian untukmu sepanjang hidupmu. Maka engkau akan benar-benar mau mempercayainya dengan adanya surat dari raja tersebut. Nah, bagaimana bila yang menjamin dan menanggungnya adalah raja dari semua raja yang menguasai langit dan bumi? Lebih-lebih, dia sudah menurunkan sebuah surat melalui kitab sucinya atau Al-Quran. Lalu, apakah engkau tidak mempercayainya dan engkau masih saja memikirkan masalah pangan dan sandangmu? Dalam artian, tidak mempercayai janji Allah. Maka dengan adanya imanmu yang seperti ini, sungguh amat hina dirimu. Jikalau engkau mau mempercayai janji raja dunia yang lemah, tapi tidak mau mempercayai janji Allah, Zat yang menguasai langit dan bumi, maka sungguh telah hilang keimanan pada dirimu. Maka renungkanlah nasihat ini. Wallahu a'lam. Ketahuilah, wahai saudaraku sekalian, sesungguhnya sesuatu yang bisa menjadikan hilangnya takbir atau memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi atas dasar keinginan nafsu dan syahwat dan ikhtiar adalah melihat pada 10 perkara ini. Pertama, ketahuilah bahwa Allah sudah mengatur urusanmu sebelum engkau ada. Kedua, engkau akan mengetahui bahwasanya takbir yang engkau lakukan itu karena engkau tidak mengetahui kebaikan Allah padamu. Seorang mukmin pasti tahu bahwa meskipun dia tidak mentakbir urusan dirinya, Allah pasti memberikan yang terbaik baginya. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah di dalam Al-Quran? Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah lah zat yang mencukupinya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Maka ketika engkau mengurus suatu kebaikan untuk dirimu, maka janganlah engkau mengurusnya lagi, akan tetapi hanya berserah dirilah kepada Allah. Ketiga,
Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketentuan qadar Allah itu tidak berjalan sesuai takdirmu. Bahkan kebanyakan hal yang terjadi pada dirimu itu adalah sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan dan rencanakan. Keempat, ketahuilah bahwasanya Allah lah yang menguasai segala kerajaan, 7 langit, 7 bumi, ars, kurs, dan tidak ada satupun yang ikut serta berkuasa. Kesemuanya itu tunduk pada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berserah diri pada takdir Allah. Maka lebih besar manakah antara kepala manusia dan langit beserta bumi seisinya, sehingga engkau tidak mau menerima takdir Allah dan engkau masih saja ikut serta mengurus dirimu. Kelima, engkau sudah mengetahui bahwa engkau adalah milik Allah. Jika engkau sudah dimiliki Allah, maka dirimu bukan lagi milikmu dengan dalil bahwa engkau tidak bisa membuat kesembuhan pada dirimu sendiri. Sehingga sesuatu yang bukan menjadi milikmu, maka tidak layak bagimu untuk mengurusnya. Karena engkau akan menggosok sebab memerintah yang bukan milikmu. Adapun sesuatu yang engkau miliki, maka kepemilikan itu hanya menurut hukum syara, bukan menurut hukum hakiki. Maka pahamilah. Keenam, hendaknya engkau mengetahui bahwa engkau ini hanya bertamu kepada Allah. Karena semua dunia ini adalah ibarat desanya Allah, dan engkau itu hanya beristirahat di dalamnya. Sekadar bertamu kepada Allah. Adapun hak tamu adalah tidak perlu ikut mengurus makanan apa yang hendak dimakan. Bahkan jangan berikhtiar untuk membuat hidangan sendiri, karena pemilik rumah pasti sudah mengatur hidangannya. Begitu pula jika yang didatangi atau dikunjungi adalah raja yang amat kaya raya, maka tidak layak bagimu untuk ikut serta mengurusnya hingga mencapai 3 hari. Karena sabda Rasulullah SAW, ad-diyafatu salah satu ayam. Hidangan tamu itu selama 3 hari. Engkau bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang suatu hari menurut Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan harimu. Allah berfirman, wa yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya suatu hari menurut Allah itu sama halnya 1000 tahun menurut perhitungan hari kalian. Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Maksudnya, jika engkau hidup selama 3000 tahun, maka Allah akan memberimu hidangan rezeki seumur hidupmu, tanpa kurang sesuatu apapun. Dan bila umurmu tidak sampai 3000 tahun, maka Allah akan menyempurnakan hidangan tersebut di akhirat kelak dengan menetapkanmu di surga atas fadl Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ketujuh, hendaknya engkau merenungkan firman Allah yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Allah adalah zat yang mengurus hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan memberi rezeki,
dan di akhirat dengan memberi pahala dan pembalasan amal perbuatannya. Maka jika engkau sudah mengetahui bahwa Allah bersifat qayyum, maha mengurus makhluknya, maka berserah dirilah kepadanya. Kedelapan, hendaklah engkau disibukkan dengan beribadah kepada Allah sampai ajal menjemputmu. Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah atau sembahlah Tuhanmu hingga engkau menghadapi kematian. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Ketika engkau tersibukkan oleh ibadah, maka engkau tidak akan berangan-angan dan bertakbir untuk dirimu sendiri. Wallahu a'lam. 9. Sesungguhnya engkau sudah mengetahui bahwa engkau adalah hamba Allah, dan hak-hak hamba adalah hendaknya tidak ikut serta mengurus dan mengatur sebagaimana tuannya. Akan tetapi kewajibannya adalah melayani apa yang diperintahkan sang majikannya yang mengatur pemberian. Tidakkah engkau mendengar firman Allah di dalam Al-Quran? وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah di dalamnya perkara sholat. Aku tidak meminta rezeki darimu untuk memberi rezeki kepada keluargamu, akan tetapi akulah yang memberimu dan keluargamu rezeki. Quran Surat Toha ayat 132. Hal ini berarti tetaplah melayani majikanmu atau Allah dan majikanmu yang akan menyiapkan atau mengurus sandang panganmu. Ke-10, sesungguhnya engkau tidak mengetahui tentang akhir suatu perkara dan engkau tidak bisa memperkirakannya. Engkau menganggap suatu perkara itu bermanfaat, namun nyatanya membahayakan. Engkau anggap berbahaya, tapi nyatanya bermanfaat. Ketahuilah, sesungguhnya meninggalkan takbir dan ikhtiar serta mau menerima atau rela dengan takdir Tuhanmu itu adalah ibadah yang paling utama. Sesungguhnya musibah yang paling besar adalah ikut campur, mengatur dengan ikhtiar dan takdirnya sendiri. Musibah putra Nabi Nuh alaihissalam yang mati dalam keadaan kafir adalah sebab mengikuti takdirnya sendiri dan menjauh dari takdir Allah. Dan juga kafirnya iblis itu sebab mengikuti takdirnya sendiri dan tidak mau menerima takdir Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.